Nggih mboten. Jadi ada sunnah-sunnah itu yang namanya muqayyad. Kita lakukan perilakunya, tapi tidak kita lakukan tempatnya. Jadi menurut hadis asli Nabi niku tahajudnya di rumah, kemudian azan, qobliyah subuhnya di rumah, kemudian berangkat menuju masjid, tinggal melaksanakan jamaah. Cuman ini ya amat sukar kita lakukan. Apalagi di rumahnya itu kondisi rumahnya carut marut. Sholatnya ini kita ngerian itu, omai cowo wilik niku. Diarani omai cilik mboten trimo. Minimalis. Padahal minimalis niku bahasa lain ya omai cilik. Omai cilik niku napa? Antarane ruang tamu, ruang keluarga, mushola, dari siji. Niku nek mboten gak ada bisnis usaha. Nek gak ada usaha, mushola digeser mulai cedhing. Napa? Campur gudang. Dikai sampiran dhuwure niku. Kuwabe disampirno mriku ya sarung, ya sewek. Kadang kathok-kathok barang disampirno mriku. Pas takbiratul ihram Allahu Akbar. Niku driji nek kecandol kathok. Niku ya napa malaikat bakal driji niku. Waduh ya Allah. Nggih. Jadi sebaiknya sholat fajarnya di masjid mawon, nggih aman nggih. Jadi kita tidak meninggalkan sunnah, tetap melakukan sholat fajar. Adapun Rasulullah sholat fajarnya di rumah karena kondisi rumah jarak kita ke masjid dan juga kondisi rumah kita ambil sholat fajarnya di masjid. Ibunda Aisyah itu pernah iktikaf Ramadan, beliau dalam keadaan haid. Tapi kepingin ke masjid Pak. Jadi kepalanya itu keluar ke masjid, tubuhnya itu ada di rumah. Lah, berarti mepet Pak. Nggih, tadi ngeten, iktikaf Ibunda Aisyah ngeten. Sirai tok. Awak itu jero masjid. Lah sama namanya mriki nek sirai teng omah mriki lah. Medeni wong lah. Nggih. Lah ketika keluar dari masjid itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Ibunda Maimunah yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau membaca doa ini. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Nah, oleh para ulama ini juga dipakai menjadi doa setelah tahajud. Padahal menurut teks hadisnya sendiri ini dibaca Rasulullah SAW betul setelah sholat tahajud, tapi dalam keberangkatan beliau menuju masjid. Saya mentirakan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Allahumma a'tini nura. Iki artine ngeten Pak Bu. Kula niku paling seneng iki. Dan oleh sebagian ulama, salah satunya Imam Hasan Al-Banna, dijadikan doa ini menjadi salah satu zikir pagi di dalam Al-Maqsurat. Allahumma ji'al ya Allah datosaken. Jadikan ya Allah fi qalbi nura. Cahaya di hatiku. Ya
jenengan niku nek atine enten nur atau cahaya Bapak Ibu, Masya Allah, tenang uripe, damai. Dengan berbagai persoalan hidup dan masalah pasti akan bisa mengatasi karena hatinya ada cahaya. Makanya selalu ada kata-kata cahaya dalam doa. Kalau mau ayat ini ngoten, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan kepada kalian nuram mubina. Napa Pak? Cahaya yang nyata. Quran itu cahaya nyata. Baca Quran itu matanya dikasih Allah cahaya, hatinya dikasih cahaya, pikirannya dikasih cahaya. Jadi orangnya tenang, pikirannya positif, langkah-langkahnya mantap, tidak ragu-ragu. Itu berarti tubuhnya penuh dengan cahaya. Ini ate gak tapi yakin ngoten niku. Ndak cahaya di tubuhnya Pak. Napa? Wereng coklat. Kaya pari ngoten niku. Ya Allah, jadikan di hatiku ada cahaya. Wa fi lisani nuro, di lisanku ada cahaya. Waj'al fi sam'i nuro, dalam pendengaranku ada cahaya. Ada yang menerjemahkan di mataku ada cahaya, di telingaku ada cahaya. Saya kurang sepakat. Yang betul bukan bendanya tapi fungsinya. Meripat fungsinya apa? Melihat. Jadi ya Allah, jadikan penglihatanku ada cahaya. Ada orang itu yang buta tapi ternyata dibuka mata batinnya sama Allah. Di MTQ nasional itu ada namanya Musabaqah Tilawatil Quran tuna netra. Ya, jadi ada tuna netra itu yang hafal Quran, suaranya enak, padahal gak iso ndelok. Ya Allah. Besok nanti Juli saya juga dapat undangan ke Ternate. Ternate niku pundi, Pak? Napa nih Banyurip niku? Di Maluku Utara. Ini ada eksepsi Musabaqah Hifdzil Hadis namanya. Menghafal hadis nggak banyak, hanya 1000 hadis. 1000 hadis beserta sanadnya. Monggo nek derek-derek jenengan nggih. Hafal pinten hadis, Bu? Kula hadas Ustaz, mboten hadis. Kali hadas besar dan hadas kecil. Ya, dan itu pesertanya ada yang buta, Bapak. Ada yang buta. Nggak bisa melihat tapi bisa menghafal. Itu artinya Allah Ta'ala bukakan nur di dalam hatinya. Saya memilih pundi, iso ndelok ndak hafal Quran, uto hafal Quran. Menengai. Oh, cerdas banget kan Pak. Nek iso ndelok hafal Quran. Buktine napa? Ya, artinya ini untuk motivasi Bapak Ibu, bahwa ada orang yang mungkin buta matanya, tapi Allah berikan cahaya di mata batinnya. Kalau nggak ada misanan sepupu niku uto Pak, nikah kali wong wedok di uto, podo utoi. Anak ini ku papat, podo uto ini dulu anaknya papat. Dan jamaah takut, ya nopo caranya ya? Ya mpur, aku gak ngerti, gak tahu takon isin. Yo carane mata batin sing berlaku. Mata batin yang didukung dengan fisik. Kan meripat itu kata Bu. Biasanya orang buta itu selalu menggunakan tangan. Jadi nek padha butoi kok iso bojone meteng duwe anak, berarti kan digerabak-gerabak kali ta. Lah iki ketemu iki. Lah iki ketemu iki. Ya Allah. Ya Allah, jadikan penglihatanku cahaya dan pendengaranku ada cahaya. Waj'al min khalfi nura. Ya Allah, di belakangku ada cahaya. Wa min amami nura, di depanku ada cahaya. Waj'al min fawqi nura, di atasku ada cahaya. Wa min tahti nura, di bawahku ada cahaya. Allahumma atini nura. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cahaya. Ya Allah. Jadi hidup kita dikelilingi cahaya. Bapak Ibu,
saya hakul yakin dengan doa ini. Baca. Kalau kita mau berangkat ke masjid, khususnya subuh seperti ini, yakin hidup kita ini dinaungi oleh Allah cahaya, dikelilingi cahaya, dilimpahi cahaya, disirami cahaya. Kalau sudah bilang cahaya, Allah Ta'ala itu adalah selalu menamakan cahaya. Rasulullah juga cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Sampai nurun ala nur. Cahaya Allah itu di atas semua cahaya. Lah, bayangan cahaya Allah itu membayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada kalimat Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya itu luar biasa Bapak Ibu. Dan cahaya itu kepunyaan Allah, harus diminta. Jadi pantas dengan berangkat subuhan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al fi fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura. Dibaca saat gelap gulita seperti ini, minta cahaya kepada Allah. Jangan ngapalaken nura itu diapalaken wong sapal kok. Karek ngarepe nurone wis ngangel. Ya napa yai, nek upamane kula niki maca sementara nuro tok mawon. Nuro. Ya kaitannya apa Pak kaitannya? Nggih sementara niki riye mawon, nuro mawon. Sampeyan urut nggih, niku mulai niki ati. Ya Allah, nuro. Dadi maksudnya niku ati iku kaya ana cahaya. Kalimate sik durung apal. Ya Allah, nuro, lisan, nuro, hati, lisan, pendengaran, penglihatan, nuro. Jadi tambah nih, saya ndonga apa sih Mbak? Nuro. Aku iki jane iki ndonga ngapal lho Mbak, kurang ngapal. Jadi yai ku oleh, cuma dicekel. Wah ya Allah, nuro terus apa mana ini? Wa min khalfi belakang nuro. Terakhir nih saya nuro. Jadi tinggal dicari bahasa Arabnya. Kalau hati namanya qalbi, lisan lisani, pendengaran sam'i, penglihatan basori, buri khalfi, ngarep amami, dukur fauqi, nisor tahti. Wis hafal punan nggih. Alhamdulillah, nuro. Sampeyan mungkin buka toko sama jeneng ini nggih Pak Wapi. Toko Nuro. Menjual sembako. Punya toko Nuro menjual macam-macam minuman keras. Nggak cocok. Inspirasinya bagus kalau pakai nama-nama toko, nama-nama perusahaan. PT Nuro Abadi. Waduh, cahaya selamanya. Dan lontar enten peresmian, aku tak kritik peresmian toko untuk gantungan. Toko terserah. Udah sama lewat lontar nih, udah sama gede toko ini. Ya Pak, kalau jeneng liyan ya Pak. Toko terserah ya. Wis terserah. Masih barang entek kan badine wis terserah wis. Nek ketintang niku enten namine warung Pak. Warung opo jari. Opo jari wis. Kurang greget ngoten jeneng niku. Warung barokah ngoten. Warung hidayah. Warung laris. Kata-kata itu loh Pak dipakai Cina semua. Loh, kalau nggak ada kota Cina, non Muslim, warungnya jenenge barokah. Terus tak takon sampean Cik, sampean jenenge barokah iki kok iso nggih? Saya diberitahu kiai saya, lho kiai. Dua kiai ya Pak. Ternyata ngomong sama kiai.
Inspirasi itu dipakai semua. Sementara kita itu mengesankan orang ikhlas, tapi sebenarnya orang putus asa, Pak. Jadi dia merasa tawakal, tapi padahal dia putus asa. Orang tawakal itu orang yang bergerak, Bapak Ibu, bukan diam. Kalau diam itu putus asa. Jadi keliru tiang-tiang itu. Jenenge wong tawakal itu menggunakan atau menfungsikan seluruh panca indera untuk bergerak, taharruk. Nek mandek ini putus asa. Loro misalnya nggih, loro nggih sakit. Gak berobat, Pak. Mboten, kula niki pun tawakal. Pun pasrah dan Allah. Dia bukan tawakal, itu putus asa itu. Ya harus berobat. Jadi tawakal itu di dalamnya masuk ikhtiar. Ikhtiar itu tidak ada sebenarnya, Pak. Karena ikhtiar itu dalam bahasa tazkiyatun nafas masuk di dalam tawakal. Kula niki kepingin pinter agama, Pak, kula niki, Pak. Terus kok mboten ngaji, kula pasrah ten Allah. Mugi-mugi diparingi, mboten diparingi kali Allah sampeyan. Pasrah yang tidak pada tempatnya. Jadi orang pasrah itu harus bergerak, Bapak. Kalau ingin menyampaikan satu webinar namanya, Pak. Jadi seminar lewat virtual tentang bagaimana memanfaatkan umur. Salah satunya saya menawarkan dua. Pertama, banyaklah bergerak. Panjenengan mesti sehat, mesti panjang umur. Panjang umur maksudnya barokah. Bergerak itu kan memanfaatkan semua organ-organ tubuh ini hidup. Ini cara bahasa dokter itu metabolismenya itu lancar. Mau bergerak dalam artian hakiki maupun bergerak dalam artian majazi. Bergerak di olahraga. Napa mawon bal-balan, badminton, melaku, sepedaan. Atau bergerak dalam rangka aktivitas bekerja atau aktif dalam sosial. Tiang ini tambah sepuh, dia punya komunitas dan banyak bergerak, nek minggu senam, melaku merono, sehat Bapak Ibu. Tapi ini sepuh pensiun gak bergerak, gak punya komunitas, di rumah aja kruk terus, yakin cuman nang lab lah, kuabe ketok, diabetes, kolesterol mesti. Itu tawaran pertama. Yang kedua tawarannya adalah ibadah yang terukur. Ibadah yang terukur itu jangan memaksakan ibadah. Sholat itu cukup 5 waktu ya Pak, udah nambahin 6 waktu. Maksud gue loh, guys, subuh itu biasa, zuhur ya biasa. Tahajud milih yang menjelang subuh saja, jangan full. Wis sepuh, tahajud itu dibuang terus. Mulai jam 12. Sujud sak wen-wen, gak tangi-tangi. Tibake koyoke kumat. Gak iso tangi. Jadi ibadah terukur tapi sering bergerak. Banyak komunitas. Itu yang disebut dengan silaturahim. Tapi komunitas ini yang positif. Komunitas positif itu lebih pergerakannya lebih kepada akhirat daripada dunia. Ini kok positif Bapak Ibu. Dan dia menikmati hidupnya. Dia ini kok nek tenggeria terus Pak, suwe ya Pak. Suwe. Ngenteni bengi ngenteni awan. Nek sampean bergerak terus, cepet ya. Wis maghrib, lho. Wis zuhur, lho, wis subuh. Jadi bergerak, taharrak fa inna fiha barokah. Geraklah karena di dalam pergerakan itu ada barokah. Niku yang ngomong ya Rasulullah. Tapi nek tadi pun bergerak lagi mendel mawon pamukung niku bergerak ngaji. Gimana ngaji bergerak. Lho nyenengan kok mboten nate mlaku ya teng masjid. Kok numpak motor kok mboten bergerak. Nah, ini saya buka rahasianya. Saya belum bisa naik sepeda, Pak. Naik sepeda motor pun itu tidak boleh jarak jauh. Karena tangan yang kiri ini tidak bisa menekan, harus tangan satu. Niki mboten enten apa sing kiri sing cepete tugel ini kok. Karepe kula niki teng ngene pundi? Masjid iki sepedaan, melok-melok wong-wong kaya Abah Joko nek anu mboten saged, tidak bisa. Jadi tidak bisa menekan, tidak punya tenaga dan tidak diperbolehkan. Nek mboten ngoten sambungane ucul
Makanya kalau numpak mobil dikira mobil kok tau mlaku ngono, mobilan ae. Mboten, karena yang bisa saya lakukan sekarang kan naik mobil. Kalau naik sepeda dan sepeda motor mboten saged. Kapan kula paksa teng kendong ini sepedaan, lugur kula. Karena lepas, harus tangan satu, kanan. Dan tangan satu lah mboten eco. Nah itu jawabannya nggih. Makanya numpak motor, di samping motor nggih adem. Adem ini nggih, Pak. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca, ini doanya lagi Pak. Jadi sudah seluruh organ tubuh ini sudah diberi cahaya sama Allah. Pun aman jenengan. Hatinya bercahaya, matanya bercahaya, telinganya bercahaya, ya Allah. Nek ngomong niku enak, nek delok niku enak, ngrungokno napa-napa nggih enak. Rasulullah menambahkan doa Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujhu asyarran wala batran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ibtigha'a mardadika wattiqa'a sakhatika as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa tudkhilani al-jannah. Mangke niki nek umpamane kerepotan nggih diwaca sing ngapal mawon. Diterusaken nggih. Bismillah. Bismillah. Amantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sampai tadi gitu insyaallah gampang hafal-hafalannya. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Cuman biasanya nambahin bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ditambahin apa? Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah ini yang panjang Pak doanya ini. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi makhraji hadha wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujhu asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ibtigha'a mardatika wattiqa'a sakhatika as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilanil jannah. Ini artinya luar biasa Pak. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini yang selalu saya katakan, tidak pantas seorang muslim mukmin itu takut Pak kepada siapapun. Tidak pantas mukmin muslim itu gelisah. Tidak pantas mukmin muslim itu stres karena dia itu sandarannya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bersandar, aku pasrah kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Allahumma ya Allah bihaqqis sa'ilina alaika, dengan kebenaran orang yang memohon kepadamu ya Allah, wa bihaqqi makhraji hadza, dan tentang kebenaran tempat keluarku ini. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku ya Allah tidak keluar rumah ini asyarron, dalam keadaan sombong, wala bataron angkuh. Aku keluar rumah ini ya Allah boten sombong, boten angkuh, wala riyaan, boten niat riya ya Allah. Kadang-kadang metu tuh kalau mau menuju masjid disapa tangga iku metu riya kadang-kadang. Nah ini doa untuk menetralkan penyakit-penyakit niku. Wis gawe ruku, sajane boten niat riya Pak. Ket nang omah ku niat nang masjid. Ndak ada niat pamer sama sekali. Tapi berhubung tonggo adek nyopo nih ditambah-tambahin nanti yuk nang masjid.
Ya Allah, cek apike kon yuk dadi wong wis ayu. Seneng ibadah nang masjid. Sapa dhisik. Ngene iku. Ujian itu kadang-kadang kan berantai Bapak Ibu ya. Berangkat dari rumah ikhlas. Ternyata melangkahkan kaki ono sing godhong. 2 langkah, 3 langkah sampai 10 langkah aman. Ternyata 20 langkah ada. Lha sampai enten tiyang niku wis ikhlas bangun masjid ngeten niku Pak. Wis ikhlas. Bangun ratusan juta nyumbang niku wis ikhlas. Pada waktu nyumbang sik pondasian durung ketok masjide. Akhirnya pindah omah teng Jakarta wong sukses melu anake mriku. Mulai teng kampung ini ku ketok masjid gawedhe apik makro-makro. Si apik ya masjid iki. Terus enten tiyang niku moro Pak. Nggih Pak. Jenenge niki masjid iki sing nyumbang paling kadang niku namanya Pak Muzaki. Contoh nggih. Jare Muzaki, mboten Muzaki kula, mboten enten malih Pak niku. Niku aku Muzaki ku aku. Akhire ngomong ngeten Pak. Jenengan sumrat Muzaki niku sinten? Lah nggih, kula niki kepireng jenenge tok sing nyumbang kadang Muzaki. Tiyange dereng nanti kepani. Nggih kula niki Muzaki. Entek ya. Biyen niku ikhlas Pak sik pondasian. Maksudnya apik iso. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan engkau batalkan sedekahmu. Jangan engkau hanguskan sedekahmu bil manni wal adza, dengan mencaci dan mengungkit. Ngoten niku Pak. Padahal pirang tahun enggak ketemu niku. Pirang tahun. 10 tahun Pak diuji keikhlasannya kalau Allah. Makanya abot. Nggih. Wong sing sering ngaji durung iso ikhlas, pemane gak tau ngaji. Tambah nemen. Ana wong tuwa Pak nggih. Wong anak dididik macem-macem. Di pondokno, di sekolahno, di kuliahno. Anake sukses. Dadak riyaya gak moro nang omah. Mangkel sama wong tuwa. Anake gak moro nang omah wis mangkel. Telepon. Kenapa kamu gak datang ke rumah ibu? Maaf Bu, ini banyak sekali kerjaan di Jakarta. Kamu itu dibesarkan ibu ya. Cilik tak gede no. Gede tak cilik no. Lha ngoten tok silang kabeh Bu. Ngomong ngoten mungkin lho silang kabeh. Ya napa ngoten. Ya ditanya yang baik-baik, kamu ndak datang nak hari raya ke rumah ibu. Maaf Bu, ya sudah, mudah-mudahan kamu sehat walafiat ya. Doakan ibu juga di sini dalam keadaan sehat. Selesai, aman sampai. Kon biar tak sekolahno ya, tak pondokno ya. Nek mau tak hitung-hitung ya, ana ya terus biaya ya. Iku entek sak miliar. Anda itu telah menghanguskan pahalanya sendiri. Jadi dalam Al-Qur'an dijelaskan habitat a'maluhum. Ketika banyak orang merasa amalnya banyak, tapi di akhirat tidak melihat sedikit pun amalnya. Bukan dihapus sama Allah, dirinya sendiri yang menghapus amalnya. Muridnya wakeh, pinter-pinter, orang sing dadi menteri, dadi kono, dadi sukses. Sopo maneh sing nguruki nek gak aku biyen. Cilik tak uruki biyen sampai gede, sukses. Aku sing nguruki. Lha opo nek ngoten barang niku. Sampeyan ngerti? Masjid iki sing bangun sinten? Sinten Pak? Nggih mboten semua kula takon kok. Hati-hati Pak nggih. Hati-hati. Wis kula nggih kudu hati-hati Pak wong sing ngandani. Ya Allah, saya tidak keluar dari rumah ini karena sombong. Saya tidak keluar karena angkuh. Saya tidak keluar karena riya wala sum'atan, dan tidak sum'ah. Jadi bedanya riya sama sum'ah apa Bu? Kalau riya itu pamer yang disamarkan. Kalau sum'ah itu yang ditampakkan. Contoh nih, sampean mlaku niku mlakune biasa. Jadi kate salat itu biasa mawon. Tapi sum'ah niki ana sing siji ngoten. Bu mlakune digaya-gaya ta napa ngoten lho. Utawa biasane mlaku niku gak watuk niki diwatuk-watukno. Cek wong krungu, wong iku ro nek aku nang masjid. Tapi ngeten iki Pak Bu nggih.
penyakit ini sebenarnya ada semua. Kita punya potensi untuk riya dan sum'ah. Makanya doa ini menetralkan itu. Jangan berhenti, Pak. Nek kula jenengan gak ada penyakit kepengin dilem wong pun mandek amal. Sampeyan terus sadar. Karena istiqomah itu nanti akan bisa mengikis habis riya dan sum'ah. Demi Allah, itu penyakit hati, obatnya cuma istiqomah. Awal-awal saya rotok kepengin dilem. Kedua, mungkin pengen dilem itu 100%. Kedua wis mudhun 50%. Ketika mudhun mana 20%. Ketika sampai 5%, sampai ke 100 kali kita jamaah ke masjid, entek. Saking kulinane entek. Tapi nek mboten istiqomah lah niki masalah, Pak. Wis tau nang masjid, atine wis ditata ambek Allah, tiba-tiba karena masjid mana? Mbok gara-gara napa? Akhirnya baleni malih ket awal, Pak. Saya itu. Apalagi tidak pernah ke masjid. Napa Pak sampean mboten nang masjid? Kula niki wedi riya, Ustaz. Jadi memilih salat di masjid wedi riya, maka sifat riyanya itu sampai mati tidak akan hilang. Karena obatnya itu berangkat ke masjid terus. Tek cara video. Niku carane. Kula niki lak ditakdir Allah urip kula niki mami terus, Pak. Kula niki teng masjid juara dadi makmum. Makanya alhamdulillah shopping ngarep dhewe terus. Lah, kula niki niteni suasana hati niki lho. Ngimami pertama kali sakniki niku beda. Wis enten 20 tahun kula niki ngimami. Si pertama nggih enak kabeh awak niku. Suara tak enak-enakno, takbir tak tepak-tepakno. Biyen ngoten. Tak lurus-lurusno supaya makmumku ndelok aku ngoten. Oh, wah. Kurang lurus. Sakniki wis biasa, Pak. Apa njaluk lem apa 20 tahun sekitar. Paling sing ngelem-ngelem ya ngene-ngene ae karo pengaruhe. Terus pertama kali ngimami pejabat, siji rasane, tapi sering kali akhirnya hilang. Jadi obat sum'ah, obat riya itu dengan cara apa? Membiasakan diri. Satu, yang kedua mohon kepada Allah, ya Allah hilangkan penyakit itu. Wa ana akhrujhu asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Ya Allah, kharajtu ibtigha'a mardatillah. Saya keluar rumah ini mengharap ridhamu ya Allah. Wattiqa asakhatika, saya keluar rumah itu takut murkamu. As'aluka an tu'adzinani minan nar, ya Allah mohon agar aku dihindarkan, dilepaskan dari siksa neraka, wa tudkhilanil jannah, dan engkau masukkan aku ke dalam surga. Masya Allah. Donga komplit nih Bapak Ibu. Semoga bisa diamalkan nggih. Paling boten sing pertama bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Pun niki perjalanan menuju masjid. Saniki ditambahi donga ketika masuk masjid. Masya Allah, metu omah ana dongane, budal nang dalan nang ini masjid enten dongane, mlebu masjid enten dongane, lungguh nang masjid enten dongane, metu teko masjid enten dongane. Ya Allah, jare Nabi ku muruh donga tuwek ternyata. Mboten tok tuwek. Kalau tambahin sedikit balik. Apa yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengucapkan A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Doa masuk masjid. Biasanya orang ambil yang terakhir saja Pak itu. Padahal ada yang pertama. Boleh. Makanya saya katakan kalau ada doa panjang, boleh dibaca separuh. Kami kali tumbas ini dulu Pak, tumbas nopo, tumbas panganan terus kaken. Kalau tumbas separuh asal ngomong asal. Tadi pun ditu Mbak koncone, Mbak iki done dawa Mbak yo, ayo didumong telu ae Pak. Mboten nek aja hitung-hitungan lah. Sampai tirokaken nggih. A'udzu billahil azim. Ayo. A'udzu billahil azim
wa sila. A'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim. Wa biwajhihil karim. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Wa sultanihil qadim. Minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Artinya a'udzubillah, ya Allah aku berlindung kepadamu al-azim yang maha besar, yang maha agung, wa biwajhihil karim dan dengan zatmu yang mulia, wa sultanihil qadim dan dengan kekuasaanmu yang abadi. Aku berlindung kepadamu ya Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat salam untuk Rasulullah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, waftahli abwaaba rahmatik dan bukalah pintu rahmat untukku. Dibuka pintu rahmat. Ini mboten saged lengkap ya Allahumma ighfir dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Enten prosa kula teng mriki biyen mana nggih. Tengane, mboten enten. Oh, nek dianu ditulis terus akan mriki ngoten. Yang cek semerap sing kewedhe ngoten niku. Mungkin donga keluar masjid gitu paringi malih. Donga wudu pasang ten jeding mriku. Ya napa nek donga berangkat ten masjid kula pasang ten perapatan mriku. Ya Allah. Kula pun hafal nggih Pak, alhamdulillah pun hafal. Alhamdulillah. Nggih kula hafalaken. Lan mboten dihafalaken mboten saged. Kula niki ngerantos takdir mawon ya, nek takdire kula hafal nggih, kula hafal, nek mboten takdire nggih mboten hafal. Ya mboten apa-apa hafal sampeyan gak dihafal. Diulang-ulang Pak Bu, dibaca berulang-ulang nanti pasti hafal. Dan karena ini doa yang sangat sering dibaca, masih mboten dihafalaken iku bendina diwaca atau ben hafal. Jenengan Fatihah niki hafal mboten? Hafal nggih? Hafal Fatihah. Nate sampai lali Fatihah? Hampir tidak pernah. Waqiah hafal mboten? Kok Fatihah niku Quran, Waqiah Quran. Napa Fatihah hafal, Waqiah mboten hafal? Karena Fatihah niku diwaca ben dinten. Umpama jenengan Waqiah niku diwaca kaya Fatihah nggih padha hafale. Surat Baqarah niku Quran nggih. Fatihah nggih Quran. Baqarah hafal mboten? Ya hafal ya, Baqarah. Napa Baqarah mboten hafal, Fatihah hafal? Sebab perlakuan kita terhadap Fatihah dan Baqarah berbeda. Fatihah 17 kali kita baca setiap hari. Ya apa gak hafal, Pak? Makanya kemarin itu ada statement seorang hafid, saya mengatakan bagaimana hafid dianggap mutkin. Mutkin itu sudah bacaannya enak, tartil, gak lalian. Mocone mboten cepet mboten mutkin, harus tartil. Ketika dia membaca surat-surat di Al-Qur'an itu seperti membaca surat Al-Fatihah. Wapal ketepak. Itu filosofi menghafal, Pak. Nek jenengan maca Waqiah koyo Fatihah nggih, mesti hafal. Mesti hafal. Nah, cuman kan boten nggih. Boten. Kalau nanti diundang Rabita Alam Islam teng Riyadh mriku, Pak. Teng Riyadh niku arek cilik-cilik mondok ngapal Al-Qur'an niku, ngapal hadis bareng. Itu menghafalkan bukan resmi. Dari arek-arek niku badmintonan nggih deres. Badminton deres. Jadi dijadikan kegiatan sehari-hari itu ajang deres. Ana sing cilik nekeran niku deres. Jadi badminton niku terus didawakuatil waqiah la yusali waqatiha kadhiba khafidat rafi'ah idza rujjatil ardu rujja busatil ada cilik-cilik ini
Saya nate badminton ngoten niku, Pak. Ayo, Jay. Ayo. Angel. Jadi mereka itu benar-benar men-setting anak-anak itu bergembira. Tidak seperti pesantren kita ini, Pak. Moro-moro setor nang ya ini. Stres akhirnya ada. Jadi sambil mainan, trenernya itu juga ikut badminton. Luar biasa. Makan juga sambil nongkrong, itu baca Quran terus. Jadi dijadikan kebiasaan membaca Quran. Sehingga hafalannya bagus-bagus, Bapak Ibu. Hafalnya bagus-bagus. Ini yang anaknya sekolah agama ini susah ibunya ini. Karena di sekolah agama itu diajarkan hafalan. Sementara ini kan belum sekolah, Bu, pakai daring lagi. Mboke ngeluh mboke. Ya Allah, dia kayak apal-apalan mana? Ya Allah, kapan sih mlebu sekolah iki ya Allah? Ibu ikat cilik gak tau ngapal, saiki kalau ngapal nggak bisa. Jadi anak yang ngapal lo alam taro sih. Alam taro. Ulang ngeten. Ya ini manfaatnya biar ibu melok ngapal Quran. Karena gurunya ya melepaskan saja Bapak Ibu ya, yang mendampingkan ibunya. Nek sik kulhu gak apa-apa. Sik ina atau ina barang wis mendukur Al-Qori bingung ibu. Allah Al-Qori atau Al-Qori Al-Qori. La haula wala quwata illa billah. Satu lagi Bapak Ibu. Warwiya an Abi Humaid radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Muslim, Ibnu Majah dan Nasai. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum," apabila salah seorang kalian masuk al-masjid ke dalam masjid, falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setiap masuk masjid bersolawat atas Rasulullah. Teksnya banyak. Ada hadis mengatakan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, boleh. Atau assalamu alayka ya Rasulullah, sholli wa sallim alayka ya Rasulullah, boleh. Yang penting sholawat, Bu. Jangan masuk masjid tidak baca sholawat, bacalah sholawat. Ini sholawat nariang salah satu angsal, tapi tidak usah di lagu-lagu. Gue mlebu masjid nang ngarep Allahumma sholli sholatan, gendeng lah namanya. Iku lah cili-cili tekan iku lah. Belajar sholawatan, ucapkan dalam hati assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah baca sholawat baru ndonga. Napa dongane? Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukalah kepadaku pintu rahmatmu. Kalau keluar wa idza kharaja falyaqul, kalau keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku mohon kepadamu karunia dan anugerahmu. Ini doa masuk masjid. Jadi bismillah dulu, salawat kepada Rasulullah, tambahkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Napa sih Pak rahmat itu Pak? Artinya kasih sayang nggih. Apa bentuk kasih sayang Allah? Sesuatu yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik niku rahmat. Jadi kita tidak tahu loh Pak Bu, gara-gara doa masuk masjid itu hari-hari kita itu penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Jangan meremehkan doa masuk masjid itu. Nek kula sing kula amalaken ngeten Pak. Kula dugi ngeten iki kula munggah, kula maca bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah maftahli abwaaba rahmatik, melbu. Kalau ada waktu tahiyatul masjid, ada waktu qobliyah. Nanti keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar dari masjid itu kita menjemput kemenangan, menjemput kebahagiaan, menjemput keberkahan. Tidak ada rugi Pak, tidak ada rugi. Wong mukmin itu ada beberapa anti. 3, 1 anti rugi, 2 anti takut, 3 anti stres. Kalau ada orang mukmin antinya dibuang, sering rugi, sering wedi, sering stres, dia bukan mukmin Bapak Ibu. Terus pun dia doa sudah cemepak seperti ini, sudah siap semua.
pintu rahmat dibuka kalau kita masuk masjid, anugerah Allah limpahkan kita keluar dari masjid. Nopo kurangi Bapak Ibu, nopo kurang. Amalkan, insya Allah banyak perubahan besar-besaran dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rizqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.